Iya, iya dalam pandangan Islam seperti itu. Pak Ustadz, Pak Bang Juma ya. Saya panggil Bang Juma aja ya, karena saya Iya, lebih tua, saya lebih tua di usia sih. iya, iya. Masya Terus Allah. sebelumnya Terus, saya mau ucapkan terima kasih ya, suatu kehormatan buat saya bisa apa ya berbicara langsung dengan orang yang saya banggakan. Benar saya sampai mau nangis, Bang. Padahal saya orang ini ya. Apa, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, 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 iya. mati video YouTube gitu kan suka banget sih, tapi saya orangnya udah gak percaya juga sama Islam. Tapi lihat orang ini logis banget gitu, gak pernah kalah belain agama saya, gitu kan. Masya Saya, Allah. Iya, Masya Allah, Bang. Alhamdulillah kalau kemudian hatinya kembali untuk ya memeluk Islam, meyakini Islam itu agama yang benar, dinul haq. Ya itulah memang tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Ya semata-mata datang ke bumi untuk kembali meninggalkan bumi. Nah, tadinya abang cenderung kemana selepas Islam? Ke Katolik, Protestan atau? ya intinya secara ini apa ya lebih ke Kristen sih. Soalnya kan nomor HP saya juga udah dikirim waktu 2 bulan yang lalu itu. Mereka ngajak di Zoom kan, saya tidak tahu sih kan orang kampung kalau saya di sini. Jadi kita belajar Kristennya di sini. Jadi saya pertimbangkan kata RBN itu sama grup apa CP itu katanya, ayo datangin kamu gereja di kota di Garut. Nah nanti kamu nanya, kan dia ngasih itunya. Cek di Google aja. Ya, saya cek di Google, oh iya ada. Saya bilang Katolik itu, ya nggak apa-apa katanya kan sama Tritunggal juga katanya. Oh ya udahlah. Tadi kan jadi saya mau ke Kristen aja lah awalnya belum masuk punya agama, tapi bukan karena keyakinan juga sih Pak Juma ke Kristen juga kan, karena mungkin Iya, ada hal yang menyangkut aja di Islam itu ya yang saya ragukan gitu seperti itu. Tapi kalau lihat Bang Juma justru saya malah debat juga dengan Kristen di grup Kristen sama CP juga dengan akun-akun palsu saya akhirnya karena saya belajar kalau abang lagi ceramah misalkan saya kutip gitu bawa ke mereka pakai pertanyaan juga. Jadi hmm, gitu pikir saya juga jadi membela agama saya agak enak juga sih iya, gitu. iya. Coba dinaikkan Ustadz kita, Ustadz Wafi. Saya naikkan Ustaz. Iya, ada Gus Wafi di bawah. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini, Ya, lanjut Bang. iya, iya. Sudah berapa lama Bang meninggalkan Islam? Berpaling dari Islam maksud saya. Setahun lebih lah, setahun lebih udah nggak percaya total gitu kan. Iya. 1 tahun lebih. Ya Oh, ya, 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 ya. Tapi sekarang ini ketika kembali ke Islam sudah membulatkan hati untuk taat ibadah. Insya Allah justru ini juga ingin dijadikan saya motivasi Bang. Kemarin kan saya ngomong mau Jumatan, kata Bu Mika kamu kan murtad ngapain Jumatan. Oh iya dipikir juga di rumah sama saya ya. Paling formalitas kan kemarin Jumatan kalau saya berangkat misalkan. Gak berangkat juga aslinya duduk aja di rumah cuman turun aja dari Komal gitu kan. Masya Allah. Ya, ya. Tapi paling tidak rindu akan prosesi ritual ibadahnya umat Islam kan? Iya Pasti. Dan sekarang sedikit pun tak ada lagi membenarkan Kristen, tidak ada. termasuk Yesus tidak lagi dianggap sebagai Tuhan, enggak ya? Tidak. Tidak. Oke. Bagaimana teman-teman? Beliau kita minta buka kamera atau gimana ini? Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Terserah Gurunda bagaimana dan identitas beliau juga sudah kami pegang Gurunda. Iya, Bang ini saudara Mang ini bisa buka kamera enggak nih atau gimana?
Bisa, tapi saya lagi sakit Pak Bang Juma. Lagi sakit. Itu tahu. Oh, Nggak apa-apa, sakit. tapi saya nggak pakai headset, jadi kalau suaranya nggak kedengaran. Tapi kalau wajahnya nggak apa-apa sih. Iya. Ini pengikutnya sudah berapa orang pengikutnya? Pengikut siapa? Pengikut saya. Oh iya, silakan teman-teman di follow abang kita ini biar bisa buka kamera. Ya, Udah tolong buka, teman-teman yang di bawah ya Bang tuh follow Bang Mang Des biar beliau bisa buka kamera. Dan Bang Des nggak apa-apa buka kameranya, handsfree-nya di mulut, kameranya agak diletakkan agak jauh biar nampak wajahnya abang, sehingga lebih afdolnya lagi kira-kira kalau bisa kelihatan wajah abang di depan saudara-saudara yang lain gitu. Silakan Gurunda. Iya, silakan Bang, dibesarin. Host minta tolong dibesarin saudara kita ini. Ya, Siapa? insyaallah. Iya, iya, iya. Oke. Sakit Ini beliau Aki. sakitnya bukan dirawat di rumah sakit. Berobat Saya jalan. nggak pernah. Saya nggak pernah ke rumah sakit Pak. Takut. Oh, takut disuntik. Iya takut. Takut meninggal juga sih. Hah? Takut menikah? Takut meninggal, makanya saya takut mau berhenti murtad, takut meninggal. Beliau takut karena Jadi kondisi kalau- sakit Bang Suma, maksudnya beliau di penghujungnya pengen kembali ke Islam. Beliau sakit sekarang. Oh iya. Jadi gini Dinda Gus Wafi, beliau ini tadinya Muslim, kemudian beliau murtad, masuk Kristen, dan di sana tidak melihat adanya kebenaran, dan setelah melihat beberapa debat Islam Kristen ternyata beliau lebih cenderung kembali melihat bahwa Islam ini ternyata betul adanya. Akhirnya beliau kembali lagi. Ya. Siapa? Maaf ditutupin badannya, tutupin jangan sampai kelihatan tidak pakai baju. Nanti kena. Iya betul. Iya bang. Bukan korban misionaris ini, Bang Mang. Iya, dia korban misionaris, Bang. Korban misionaris ya? Iya, menurut informasi beliau tadi pagi, dia sudah berhubungan dengan CP dan CS-nya. Ya. Korban ini, korban misionaris ya. Misionaris yang ada di sosmed atau yang langsung ke rumah? Di sosmed, di sosmed. Oh di sosmed. Oh di sosmed. Iya. Oh, bagaimana buka kamera? Sudah pakai baju mungkin abang? Buka kamera, kita prosesi syahadat dulu. Habis itu kita mohon doanya Gus Wafi. Silakan Mang Desta. Tolong Mandesta kalau bisa dikenakan baju yang pantas, dalam artian pakai baju, buka kamera, layaknya pengen apa ya, berhadapan dengan hal yang luar biasa gitu loh. Jangan pakaian serampangan gitu Bang, kalau bisa ya, tolong. Setelah siap buka lagi kameranya. Tolong teman-teman dibantu follow ya akunnya Bang Desta biar bisa buka kameranya bagus. Bang Desta kalau sudah siap tolong ya Ustaz Wafi, Ustaz Zuma sudah ada. Kalau udah siap tolong disampaikan. Oke, Masya Allah. Maaf ya Kita barusan langsung. Pak Ya. lagi. Tadinya kan saya perjanjiannya nggak mau di on cam sih, atau di WA gitu kan, takutnya kan saya di sini. Nggak apa-apa Bang. Lebih afdal lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kalau dalam kondisi sakit nggak apa-apa. Yang penting badan tertutup sehingga tidak rungkat abang pada saat prosesinya. Gitu aja barangkali ya, karena dia lagi sakit juga. Iya, udah bagus. Oke. Silakan Aki. Batuk ya? Sakit batuk ya bang? Flu?
Saya bro, Bang meriang. Oh iya, memang lagi pancaroba ini sekarang, banyak orang yang meriang. Oke baik bang, tangan kanan nunjuk ke atas sebagai simbol tauhid kita. Ya, satu Tuhan, simbol tauhid. Baik, ikuti saya bang. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara Asyhadu. diulangi bang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau sudah kembali ke dinul Islam, agama Islam. Abang tinggal dengan siapa bang? Ibu saya dengan ibu, istri. Istri kebetulan nggak ada sekarang. Oh siap. Ini satu lagi bang, ya di luar daripada syahadatain tadi, saya ingin Anda mempertanggungjawabkan kemudian ucapan ini nanti ke depannya supaya tidak lagi kembali kepada agama yang tadi ya. Oke, ikuti saya bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, takbir. Amin. Subhanallah. Ya, selanjutnya Dinda Guswafi, mohon supaya didoakan abang kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah, diberikan kemudahan dan dilapangkan rezekinya, baik urusan dunia maupun akhirat. Silakan, Masya Allah. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dengan niatan semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dijaga oleh Allah imannya sampai akhir hayat kita, dan suatu saat di akhirat kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
Allahumma khtim lana bil Qur'an, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Sudah Bang, lanjut Bang. Oke, masya Allah, masya Allah. Bang, keberatan deh kalau misalnya saya kasih sedikit untuk beli obat? Enggak ya? Enggak dong? Enggak ya? Oke. Bisa DM enggak nomor rekeningnya ke saya? Enggak punya rekening. Jadi gimana dong? Saya kirim duit pakai apa? Email. nanti Aki lewat Miss Kavita linknya. Nanti maksudnya nanti link dulu sama dia. Nanti ada nomor rekeningnya baru nanti disampaikan ke Aki setelahnya. Biar nanti diurus dulu sama inilah Miss Kavita. Mungkin ada nomor rekening yang bisa didapat dari mereka di sana Aki. Setelahnya nanti diberikan ke Aki. Boleh, boleh. Siapa yang anak-anak apologet yang dekat dengan beliau ini, siapa yang dekat perkampungan atau tempat tinggalnya gitu maksudnya? Ada enggak? Daerah mana dia, Bang? Daerah mana? Bang siapa? Bang Mang. Garut. Garut, Jawa Barat, Kalimantan Jawa Barat. Timur. Oh, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Kapan Garut, pindah ke Kalimantan, Garut? Garut mah dekat. Dekat Bandung, dekat situ. Masa nggak ada nomor rekeningnya abang? Anaknya kek atau paman, tante, kakek, nenek, opung? Ada Pak Ustadz, kalau yang keluarga ada, kalau yang keponakan mungkin sih. Ada punya keluarga gitu? Ada. Nah, bisa nggak nanti minta nomor rekeningnya terus sampaikan ke sahabat kita yang ada di sini? Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Bisa. Ada teman-teman yang bisa komunikasi dengan beliau? Sama Miss Kavita Gurunda, beliau yang atur Iya semua. Bang Zuma. Miss Kavita. Iya. Oh iya. Nanti abang, iya. Di nomor Excelku berarti ya, kontak di sana ya. Oh iya. Iya Bang. Iya. Oke, saya tunggu besok. Bisa nggak? Insya Allah. Saya Besok. Nanti pagi. Iya. Saya maaf Pak Otong, Bos. Saya ini mau ucapkan mimpi sih bisa dengan orang yang saya kagumi. Bukan mas. Kalau ada rezeki, saya ini suatu korban. Kemarin saya nggak benar, itu nggak sia-sia gitu perjuangan saya untuk itu, nggak sia-sia apologet nomor kan favorit saya sih, banggaan saya. Iya, Bang Desta ditutup aja kameranya Bang Desta supaya suaranya bagus. Ditutup aja kameranya biar kedengaran sama Bang Zuma suaranya. Iya. Iya. Luar biasa tuh kalau misalnya apa ya? Seorang muslim Islam kemudian murtad lalu kembali kemudian kepada Islam itu sendiri, masya Allah luar biasa ya. Jadi saudara kita ini perjuangan Gurunda. Saudara kita ini hampir saja ya, kan memang dia sudah terjerat. Siapa aja yang kemudian menggiring saudara kita ini untuk menyembah kepada Lucifer? Menurut beliau itu yang pertamanya CP Gurundaku. Oh, CP dan CS. CP-CS, iya. Oh, iya. Sebelum kita pun belum kenal lama ya sama Bang Desta ini, ada baru mungkin 1 bulan inilah awal pertama kali beliau masuk ke Komal saya, beliau menanyakan tentang agama, kemudian sempat saya marah ya Bang Desta ya, saya marah karena beliau telah ingin pindah dari Islam. Dan menurut pengakuan beliau, setelah saya marah hari itu besoknya langsung sholat maghrib. Dan kemarin Jumat terakhir beliau mau sholat Jumat, saya marahin juga. Saya bilang, buat apa kamu sholat Jumat kalau kamu tidak kembali dulu bersyahadat? Iya.
Oke, Tapi oke, yang oke. bukan orang, yang bukan yang dimarahi saya ini, bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan itu orang lain. Oke, Masya Allah. Ya, kalau di Islam itu kan tidak ada kepura-puraan, tidak boleh kita pura-pura murtad, itu nggak boleh. Pura-pura murtad itu ya murtad beneran, Mau murtad nanya, beneran, maaf nggak boleh. Cuma Ya, itu kan saya bikin piti-piti agnostik itu kan di kampung juga udah pakai bajunya. Saya kan di sini udah tahu semua orang sini apakah harus pakai baju ini kan di sini. iya. Jadi tadinya sudah sempat menyembah batu sakar. Nah, ini serius saya bertanya, saya belum apakah salam, sama udah sakit. seperti Kristen yang lain? Kristen yang lain kan memang penyembah batu sakar tuh. Karena kan mereka menyembah Yesus. Yesus kan tidak mungkin tidak punya batu sakar, ya kan? Mati di salib itu kan batu sakarnya ikut mati. Abang ini sempat menyembah ke sana. Iya sih sebenarnya dari dulu saya kan juga mau dikirim kalung salib itu sama Erben ya, Pak Erben itu kan. Heeh. Oh, jadi mereka menggiring abang ini untuk nyembah batu sakar juga gitu, sama seperti mereka. Iya. Udah Oh, rencana. alah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti Metatron, itu penyembah batu zakar itu. Jangan Maaf boleh diikuti tanya dia. Bang Iya, ya. iya. Maaf Iya, boleh silakan. tanya Bang dah maaf. Maaf boleh batu zakat itu apa sih? Itu kepalanya Erwin. Benar tanya, sumpah nggak tahu. sepatu. Ya, Oke. kepalanya Erwin, kepalanya Erwin si Metatron yang ada di bawah. Itu batu zakar itu. Oh, namanya batu zakat. Kok selop sih? Iya. Iya. Jadi kalau ada yang namanya Profesor Metatron, kalau ketemu panggil aja batu zakar. Nah, dia itu penyembah batu zakar dia tuh. Iya, izin Gurunda Jorok kan, bukan jorok ya. Bukan, Lihatkan bukan. sebentar dulu sayang ya. Gurunda gini, tolong berikan kami wejangan karena memang fenomena adanya orang-orang seperti ini ditambah dengan sepak terjang logika yang menghasilkan penghujat-penghujat kekomal sehingga bisa mempengaruhi orang-orang yang awam. Mungkin ada wejangan dari Gurunda, Akin aja juga, mungkin buat pegangan buat kami dan orang yang mendengar untuk bisa tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan sementara lagi bergerilya dengan nilai maupun dengan ajakan iming-iming tertentu. Silakan Gurunda. Ya, pada intinya kesimpulannya itu aja saya menghimbau kepada seluruh umat Islam tidak usah nyimak ya komal-komal batu sakar, gitu ya, penyembah batu sakar itu nggak usah dinonton karena di situ penuh dengan tipu muslihat, mereka ada saudara setan. Kalau di Al-Quran kan jelas diterangkan oleh Allah bahwa tipu daya iblis itu sebenarnya lemah, tipu dayanya iblis itu sangat lemah. Tetapi yang memperkuatnya kemudian adalah adanya orang-orang yang menjadikan tipu daya setan itu sebagai senjata untuk menyesatkan umat yang lain. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang ini, penyembah batu zakar manusia itu yang membuatnya kuat. Sehingga saya minta dengan hormat teman-teman muslim, jangan nonton, jangan masuk ke komal-komal penyembah biji zakar manusia. Jangan. Mending masuk ke komal-komal umat Islam, Muslim. Toh di sana ada juga Kristen yang masuk. Ya. Jadi nggak usah masuk ke sana. Nah, mungkin ada ilmu dari Dinda Gus Najak, silakan. Dek, ditambahin, Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja karena yang disampaikan oleh Bang Zuma sudah cukup mewakili teman-teman. Jadi penghujatan di Indonesia ini sangat masif ya, yang kemudian datang dari orang-orang Kristen ini. Saya sebenarnya risih teman-teman, mengatakan kata oknum itu risih. Kenapa? Karena jumlah mereka itu banyak. Dan kalau kita lihat di video-video mereka, baik di YouTube ataupun yang lain, penghujatan Islam ini sangat masif dan pendukungnya sangat banyak sekali. Sehingga cukup risih untuk mengatakan kata oknum itu.
Nah, dan di dalam surah An-Nisa, Al-Quran sudah menerangkan bahwa jangan kita duduk kemudian bersama mereka para penghujat. Daripada Anda, teman-teman muslim, meramaikan komal-komal penghujat ini, alangkah jauh lebih baik ramaikanlah komal-komal yang kemudian di sana ada diskusi, ada Islam yang bisa membandingi dan menjawab hal itu semua. Dan para ulama, contohnya Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah ahmak. Ahmak itu artinya dungu, teman-teman. Dungu itu maksudnya memahami suatu perkara yang besar, padahal kapasitas dia itu masih sangat cetek sekali. Orang Kristen baca kitab aslinya, Yunani, Ibrani aja gak bisa. Mau memahami Al-Quran yang merupakan bahasa Arab, yang kosakatanya jauh jutaan lebih banyak daripada bahasa Yunani dan Ibrani. Maka sangat tidak mungkin mereka bisa memahami Al-Quran tanpa memahami ilmu-ilmu yang menunjang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Kitabnya mereka diajarkan dari kecil itu sudah berbentuk terjemahan. Maka mereka tidak akan bisa mengkonfirmasi kesalahan itu tanpa harus belajar original teks. Sedangkan umat Islam, kita sejak kecil diajari dengan kalimat bahasa Arabnya. Sehingga ketika ada penyimpangan satu huruf saja, maka umat Islam akan ramai satu dunia. Maka dari itu Allah turunkan Arab di Mekah, yang dulunya Arab adalah orang-orang jahiliyah. Secepat kilat Allah merubah Mekah dan Madinah menjadi masyarakat yang ilmiah. Tetapi ketika Kristen datang di Barat, mereka baru merasakan kebebasan setelah mereka keluar murtad dari Kristen dan menjadi ateis. Kira-kira seperti itu Bang Zuma. Lanjut. Masya Allah. Dan bahkan sampai mereka botak, masih usia muda, botak kepalanya, licin kepalanya, kayak balon diisi air loh kawan-kawan. Tapi sampai hari ini juga mereka nggak bisa baca Ibrani, Yunani. Yang namanya Metatron itu, Prof. Tapi nggak bisa baca Ibrani dan Yunani. Percuma botak. Kenapa dia botak? Bukan karena dia belajar Bible. Botaknya itu disebabkan karena sampai hari ini dia masih mikir bagaimana caranya ban mobil yang di belakang itu bisa mendahului ban mobil yang paling depan, yang ban depannya. Sampai hari ini nggak dapat solusinya, botak dia. Sakit hati dia, botak sendiri, mikirin kayak mana caranya. Ini setiap saya ke bengkel, bocor, dan yang paling cepat bocor itu adalah ban belakang. Kenapa demikian? Karena ban belakang ini selalu dia pikirkan kayak mana caranya ya supaya ban belakang saya ini bisa mendahului ban depan. Ya nggak bisa lah tuyul, makanya kau botak kayak tuyul. Bukannya belajar Bible, malah botak mikirkan itu, mikirkan ban belakang supaya bisa lambung ban depan. Metatron. Nah, itulah ya. Iya. Betul yang disampaikan Adinda tadi, Masya Allah. Ya, silakan. Ya, Aki ini satu orang lagi nih mualaf kita. Beliau adalah mantan pendeta Bang Filipus. Beliau juga pengen sekali menyapa Guru Da. Bang Filipus dibuka mic-nya. Bang Filipus, silakan. Dari tadi dia. Dari tadi saya sudah sakit, nggak perlu kali saya nyapa Guru Da. Ini sahabat saya, Dinda saya juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Teman-teman bisa jadi. Oke, saya jawab dulu ya yang komentar di bawah. Izinkan Bang Zuma, bukan membela Anda ya, tapi saya membela juga akidah ya. Izinkan saya mengomentari satu orang yang di bawah akunnya berkata begini. Sejak kapan Satpam menjadi gurunda? Oke, saya jawab ya. Lah Yesus sendiri Satpol PP jadi Tuhan. Apa itu Mbak Satpol PP? Kata siapa dia Satpol PP? Iya, tadi kan Bang Akal. Ya, Bang Akal tadi kan sudah kita bahas itu juga. Iya. Ternyata Yesus pernah Satpol PP di kota Yerusalem. Oh, sudah dibahas. Aduh, terlambat saya berarti. Saya kira bukan dibahas di sini. Ya udah, Satpol PP dia lebih jahat dari Satpol PP. Satpol PP tugasnya menertibkan dan menyita setiap pedagang-pedagang nakal yang bandel, dibilangin untuk jangan berjualan di trotoar atau di halaman masjid atau di halaman perkantoran. Nah, ini orang cuman berjualan di masjid di pelataran bait suci, enggak di dalam loh ya, di halaman.
halaman. Sama juga sekarang kan gereja-gereja paling banyak sekali dari arah timur, arah barat. Terima kasih sumbangan dari Bapak Sopir. Terima kasih Pak Sopir sudah memberikan partisipasi. Tuhan memberkati. Selamat jalan, semoga tiba tempat tujuan dengan selamat. Di jalan-jalan itu macet mobil-mobil karena ada kantin-kantin pembangunan gereja di mana-mana, yang mana juga ada kotak-kotak sumbangan, itu kiri kanan nyegat mobil minta sumbangan gitu loh. Sama. Nah, Satpol PP-nya Yerusalem. Bait suci. No. Kena dia sama Satpol PP. Malah menghancurkan dia. Kalau Satpol PP dari dari Pemda Yerusalem lain, dihancurkan semua, dilepasin burung-burungnya, domba-dombanya kan nombok orang kan, kasihan. Jadi bangkrut para pedagang. Bukan disita lagi, itu dihancurkan, burung-burung dilepaskan, keledai-keledai, kambing, domba semua, babi-babi dilepaskan, lain masuk ke legion. Jadi lebih kejam mana? Satpol PP Pemda Yerusalem atau Pemda Jakarta? Yerusalem lah. Pasal Pemda tato lagi Yerusalem. Wali kotanya Herodes waktu itu. Iya. Betul. Gimana sih kau? Satpam jadi gurunda ya, kalau dia belajar dari hari ini satpam, besok pagi jadi kiai malan. Karena belajar itu nggak mesti dia berinstitusi pendidikan. Nggak mesti. Sekarang multimedia kok orang bisa menjadi kiai dalam satu malam kalau bisa dia belajar sungguh-sungguh. Belajar 3.000 tahun pun kalau memang dasar otaknya dengkul. 2 hari dia baca Mbah Google aja atau nanya-nanya atau nyari referensi. Ya jadi guru ndak besoknya. Apalagi Bang Zuma. Kau belum lahir, mungkin Bang Zuma udah di media sosial debat. Saya aja belum baru lahir, masuk Islam. Dinda, bukan. Beliau belum botak. Saya sudah masuk iya, jadi ekologi. Allahu Akbar. Saya kira juga Bang Zuma, guru Bang Zuma itu enggak sudah bisa, botak, muka 1000. Oh enggak, muka 1000. Makasih. Gurunda ada terima kasih. Ada satu lagi yang saya mau sampaikan Gurunda ini terkait dari ini sayembara juga. Saya belum tahu apa udah nyampe di telinga Bang Zuma, Ustaz Naja dan Gurunda semua, bahwa ada sayembara yang dikeluarkan umat muslim atas nama Kang Denny. Beliau minta buat mereka Kristen yang menghafal minimal 4 kitab kanonik. Dalam artian salah satu di antara penulis Bible ini, Paulus, Markus, Lukas, Matius dan lain-lain, akan diberi hadiah. Kalau mereka bisa menghafal lagi, akan diberi hadiah 100 juta. Dan sayembara ini terbuka untuk umat Kristen, ditunggu sampai tanggal 25 bulan 10 2025. Hadiahnya 100 juta Gurunda, dan ini sudah diekspos kemana-mana. Kok beda Bang Akal? Beda ya. Kalau yang adik terima dari Bang Denny Kim, bagi Oten yang bisa membaca menghafal 25% dari Bible-nya, hadiahnya 100 juta. Itulah. Nah, kalau bagi yang 25% itu dari 4 Bible, dari 4 kanonik maksudnya. Nah, kalau untuk pendeta yang bisa mencari satu ayat bahasa kata-kata seronok itu 100.000. Nah, bagi siapapun yang bisa menemukan kata-kata tak seronok dalam Al-Quran, sudah terkumpul 18,716 miliar. Gimana kalau gini, Mas Akal Sehat? Tantangan itu saya terima sampai bulan 10 kan? Gimana? Bukan buat orang Kristen yang ngasih, buat muslim yang sediain. Iya. Kagak. Buat dari Kristen, mana karena tantangannya? fenomena selama ini mereka tidak hafal kitabnya, jadi dibuatin sayembara biar hafal. Saya kira tantangannya kalau umum saya daftar dong. Enggak, jangan Aki, buat Kristen aja maksudnya. Tantangan dari mana itu? Sayembaranya dari mana? Bang Denny Kim apa ya? Denny Itu Kim. iya. Iya. Oh, Denny Kim yang Denny Ustadz Kim. yang mu'allaf itu ya? Iya, Yang betul. Chinese. Betul, Bang. Iya. 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 Saya tambahin deh. Bagi Oke, nanti mereka yang ini, yang bisa sesuai dengan sayembara itu, saya kasih 100 orang sunat gratis.
Orang Kristen, iya, sunat gratis. Iya. Sunat gratis 100 orang. Dan alat sunatnya itu pakai gergaji tangan. Saya pikir mau dibawa ke laser atau apa. Tapi berani, Benny Kim ini berani ya Ki, dan dia serius. Kemana-mana diminta tuh saya menyampaikan itu, dan beberapa teman juga diinformasikan, dan beliau open, alamatnya beliau jelas, beliau ngasih alamatnya, dan sayembara ini berlaku untuk Kristen. Tujuannya bukan menghina ya, tetapi memancing minat Kristen untuk menghafal kitabnya. Karena selama perdebatan ini Ki tidak pernah ditemuin ada yang bisa sampai sekian persen menghafal kitabnya Ki. Itu tujuannya. Ya, Bang Akal sebentar. Coba buat saudaraku mungkin bisa dikosongkan satu kursi. Kita ingin juga ada Oten yang mau naik. Jangan. Nggak usah, Oten. Ntar ngomongnya ngawur lagi di mari. Ya, mungkin Mang Desa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat gurunda-gurunda di sini, Bang Zuma, Ustadz Naja, dan yang lain-lain. Silakan dulu, Mang, sebelum kita gilir ke yang lain. Silakan, Mang Desa. Iya, Pak Ustadz. Dari saya cuma menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyak untuk saya kembali ke jalan Oma, dan tidak kembali ke jalan yang seperti kemarin-kemarin. Itu saja sih, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Mang Desta, ngapain ke sana? Saya dari sana, bahkan lulusan sekolah pendeta. Nih, tuh jadi muridnya Bang Zuma. Ngapain ke sana? Mau jual pisang di pelataran Bait Suci. Ntar dihancurin lagi sama Satpol PP. Mending di sini aja. Ya, sama beliau ini, sama Bang Juma ini bangga itu. Itu di situ bangganya saya. Orang tidak berpendidikan saja kan bisa terinspirasi, apalagi saya. Saya juga ke situ arah berpikir. Tapi alhamdulillah lah masih sempat kembali. Masya Allah, hidayah itu berarti Allah itu terlalu baik buat abang ya. Saya nggak tahu kalau sama orang lain kemungkinan Allah udah tutup hidayahnya. Allah tidak bagi lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar begitu. Alhamdulillah. Saya justru iri dengan dengan Mamang ya. Karena udah begitu masih diberikan ini, betapa sayangnya Allah sama Mamang begitu. Luar biasa Allah. Yang lain belum tentu. Padahal sudah masuk di cengkraman si CP dan teman-temannya. Masya Allah. Sama Erben itu loh Bang Gurunda. Ya, apalagi Erben. Erben kan debat dengan saya di Gerah Mu'alaf aja nyungsep. Masa dia mampu membuat orang itu ke virus, aneh. Filipus loh, siapa sih Filipus? Iya. Erben diajak diskusi itu bukan dia yang kita lawan. Laptop. Berpoin. Laptop. Iya, saya tanya sama dia. Itu kan kalau di Gerah Mu'alaf kan live open cam kan, kalau di YouTube nih pakai StreamYard. Lalu di Gerah Mu'alaf tahun 2021 kan saya debat dengan dia. Oh, saya debat sama mesin ternyata ya. Itu malunya itu 7 turunan malunya itu. Saya ternyata dari tadi ya Pak Pendeta, saya panggil dia Pak Pendeta terus kan. Pak Pendeta Erben ini kayaknya saya disuguhkan ya, Gerah Mu'alaf ini gimana, saya bilang menampilkan saya berdebat dengan mesin ternyata. Karena orangnya nggak ada di sini. Ya modal PowerPoint, apa itu debat kayak gitu. Ya jadi mending dia nggak usah hadir ya kan, kirim PowerPoint-nya aja. Iya udah selesai, kasih tema, kirim PowerPoint, selesai, tutup sesi. Ada juga Bang Dinda, lain lagi, kita ngundangnya pendeta lain untuk debat offline, tapi ada mereka yang kirim WA ke tim kita minta 200 juta. Sejak kapan kita minta dia yang hadir?
Lucu, lucu kan? Lucu. Kita panggil MYM waktu itu, pendeta siapa yang siapa lagi nih? Esra Soru. Ada lagi yang Deking Adas. Kita undang orang itu. Tiba ada yang muncul, ya. Dia hanya penutup jendela gereja, tiba-tiba minta 200 juta minimal. Satu orang. Nyari duit kok segitu amat. Nggak kualitas banget nyari duitnya. Ya kalau misalnya dia yang diundang, wajar. Ini bukan mereka yang kita undang. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada Dinda Ardiansa, sekretaris API, sampaikan kepada dia, boleh 200 juta. Boleh. Tapi dengan syarat dia harus bisa Ibrani dan Yunani untuk menyaingi kita. Yang bisa kemudian pemateri kita bisa bahasa Arab. Kan gitu. Bahkan ada yang bisa Ibrani dan Yunani. Ya mereka kitabnya mereka sendiri mereka nggak bisa. Minta 200 juta. Apa tuh? Apa itu? Apa nggak konyol orang itu? Memalukan diri mereka sendiri. Mohon maaf Kakak Host dan Bang Kasi dan Bang Dam, mohon maaf. Ini ada yang di bawah minta dan tolong naikin ini mau diskusi. Ini saya bukan moderator. Saya turun aja Gurunda. Itu ada nabi palsu di bawah itu si Luga Tambunan. Jangan. Selama dia belum bisa membuktikan Yesus pernah jadi RT, itu tak akan pernah bisa. Kan dia selalu mengatakan Yesus raja di atas raja. Saya katakan, bagaimana mau jadi raja? Jadi RT aja kagak pernah. Jadi kepala Satpol PP mungkin pensiunan dia Purnawirawan Satpol PP ada banyak buktinya. RT raja segala raja dari Hong Kong. Jadi RT nggak pernah. Pusing dia. Di mana kan itu nggak apa-apa bang, dibalik kita yang hadir kita dikasih 200 juta itu melawan mereka nggak apa-apa. bener lagi. Ya, bisa jadi dikasih ya dibanding mereka. Iya, soalnya gini teman-teman, ini biar fair ya. Mau nyari yang bagaimana di API ada, yang bahasa Arab ada, yang Yunani ada, ahli Ibrani ada, bahasa Inggris juga ada. Jadi lengkap. Mau milih musuh yang mana di API ada. Nah, yang maju Lina Wijaya, Agatha, Metatron. Bayangkan Metatron. Terus siapa itu namanya itu? Kehidupan, Rekuantian. Inilah tukang ngepel di gereja yang mau ngelawan kan gimana? Minta 200 juta per orang lagi. Minta hotel, mobil, pengawalan, mantap kali. Ini yang disodorkan cuma tutup panci, roti perjamuan semua. Gimana nih Bang Zuma? Kasih kesempatan buat satu orang mau naik ini? Boleh. Saya turun dulu Bang ya. Saya yang turun karena ada orang Kristen mau naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen aja, pastikan aja ada Kristen. Yang Kristen Siapa aja. yang Kristen? Maksudnya gini juga, kita tidak mau sampai di atas ini ngomongnya ngawur ngidul. Carilah yang memang mengedukasi.